Let's talk about books. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Inja Safira Kamelia dengan NIM 442240101005. Aku tuh mulai baca buku dari aku kelas 2 SMA, itu udah 4 tahun yang lalu. Dan buku yang pertama kali aku baca itu adalah bukunya Terelie yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. It's a very good book, tapi sayang banget bukunya nggak ada, jadi aku nggak bisa review. Jadi yang mau aku review sekarang itu adalah bukunya Lela Kudori yang berjudul Laut Bercerita. And here's the books. Dan aku punya buku ini tuh sebagai birthday gift when I was 16. And I got it from a very special person. So thank you udah ngasih ini. Karena emang buku ini tuh adalah wishlist aku banget. And I got it. Apalagi yang hardcover. Dia tuh punya dua. Ada yang softcover sama hardcover. Dan I got the hardcover one. Tapi mungkin kalau baca buku ini kita tipikal yang perlu baca 2 kali karena alurnya itu agak-agak membingungin, yaitu kadang maju, kadang mundur, kadang di past, kadang di present. Jadi kita kayak kalau baca bingung, dan mungkin perlu baca 2 kali biar bener-bener lebih ngerti sama apa yang dimaksud sama buku ini kalau menurut aku pribadi. Tapi yang aku suka dari buku ini itu adalah dia itu berlatar belakang tahun 98. Sebenarnya kayak buku-buku Lela yang lain, kayak buku Pulang dan juga buku Namaku Alam, itu juga drama fiction, cuman beda tahunnya gitu. Kalau buku Pulang sama buku Namaku Alam, dia itu kan spin off, jadi kayak saling berkaitan gitu. Bedanya kalau dua buku ini tuh dia itu berlatar belakang dari era PKI sampai era Orde Baru. Tapi kalau buku yang Laut Cerita ini dia itu dari era Orde Baru. Tapi yang aku mau highlight dari 3 buku ini tuh adalah mereka tuh punya beberapa kesamaannya, itu ada kehilangan, duka, kesepian, ada pertemanan, dan juga ada kekeluargaan yang ada di situ. Tapi gongnya menurut aku di buku ini tuh adalah ada salah satu karakter yang berkhianat kepada laut dan juga teman-temannya pas mereka lagi disekap itu. Aku kayak ya ampun Gusti, sumpah ya, kan pas tahu nih mau difilmin, terlebih lagi kayak pemain-pemainnya tuh kayak wow, Reza Radian, Dian Sastro, is a very good casting, dan ada beberapa aktor-aktor lain yang ikut filmnya itu, dan menurut aku sesuai sih sama apa yang ada di buku ini, karakternya secara visualisasi. Semoga juga secara karakter juga bakal sesuai. Dan bagian yang benar-benar bikin aku merasa kayak ya ampun itu adalah pas bagian orang tuanya Biru Laut itu nunggu pulangannya si Laut itu loh, karena kan Laut menghilang secara tiba-tiba. Bahkan kayak teman-temannya yang selamat juga kasnya Laut itu nggak tahu kabarnya Laut sama sekali di mana, apalagi keluarganya tuh mereka pada nggak tahu Laut tuh ada di mana, mereka pada nggak tahu. Jadi selama menunggu waktu-waktu itu orang tuanya Laut tuh tetap masak makanan kesukaannya Laut, kayak berharap kayak oh dengan saya masak ini mungkin anak saya bakal pulang, padahal sampai sekarang pun mungkin kayak nggak pulang-pulang. Aku juga ingat banget ada salah satu bagian yang dimana ditemuinnya sebuah mayat dimasukin ke dalam tong gitu, tong tangki air, itu ditemuinya di Kepulauan Seribu, dan sejak saat itu juga masih berlaku juga aksi kamisan. Bahkan sampai sekarang juga aksi kamisan juga masih ada. Dan yang merasa kehilangan soal Biru Laut ini tuh bukan cuman keluarganya Laut, tapi juga kekasihnya Laut. Lebih lagi di buku ini tuh kita bakal dapat surat dari 2 orang kesayangan Laut, yaitu ada di adiknya sama juga dari kekasihnya, yaitu Rati Anjani dan juga Asmara Jati. Ini surat dari Rati Anjani alias kekasihnya Laut. Dia bener-bener kayak nulis panjang lebar banget. Yang beli hardcover pasti bakal dapet suratnya, dan ini panjang bolak-balik. Terus kalau yang ini surat dari adiknya Laut alias Asmara Jati. Menurut aku Asmara Jati juga salah satu karakter yang kasihan, karena dia ngelihat orang tuanya kayak berharap banget Biru Laut ini pulang ke rumah dan makan masakan orang tuanya, tapi kenyataannya gak pulang. Jadi kayak dia udah ngerasa berduka kehilangan kakaknya, tapi dia juga ngerasa sedih lagi karena orang tuanya masih berharap kalau Biru Laut tuh bakal pulang, yang mana pada akhirnya kan gak pulang. Dan dia nulis surat panjang juga kayak Rati Anjani. And here's adalah Asmara Jati. Menurut aku dia karakter yang benar-benar kuat banget, dan yang menjadi line ikonik dari buku ini tuh adalah marilah engkau mati, semoga engkau lahir berkali-kali. Bahkan di trailer yang di filmnya Laut Bercerita juga ada diomongin sama Reza Radian. Dan waktu buka bukunya itu bakal dikasih ilustrasi tentang ombak-ombak biru-biru begini, which is ikonik banget sama Biru Laut. Selain Laut Cerita, aku juga mau review dikit tentang salah satu buku yang aku lagi baca sekarang, yaitu ada Animal Farm by George Orwell. Ini buku menurut aku bagus karena dia nggak setebal itu. Kalau dibandingin sama Laut Cerita, dia tebal banget. Ini dia bisa ratusan, sedangkan kalau George Orwell cuma kayak segini dong. Jadi kayak ini gampang cepet habis. Cuman aku belum habis, baru setengah buku. And here's the iconic part, itu adalah di saat mereka berkoar-koar mau melawan si peternak dan mereka bersekongkol.
technically buku ini tentang pemberontakan terhadap peternak mereka. Jadi mereka menyusun sebuah rencana buat memberontak kepada para peternak. Tapi aku baru sampai situ aja sebenarnya, cuman menurut aku ini bagus karena mereka sampai punya 7 perintah yang harus dipatuhin sama semua hewan di peternak itu. Tapi mereka nggak bisa hafal-hafal banget karena mereka tidak segampang itu untuk mencerna kata-kata manusia. Jadi mereka sempat mempermudah bahasanya sedikit si perintah-perintah ini biar mereka lebih paham. Dan buku ini tuh aku pinjam dari seseorang yang ngasih buku ini, alat bercerita ini, dan which is very thank you udah mau pinjemin dan mau ngasih buku ini. Segitu aja dari saya, thank you.